Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Jakil Flamarsya dengan NIM 228. Di sini saya bersama dengan Nurlaira Ramadhani dengan NIM 046. Di sini tema kami adalah pintu garasi otomatis, yang dimana ada beberapa rangkaian. Dalam kamera ini kita bisa melihat ada rangkaian pertama ini adalah ultrasonic sensor, kedua servo, ketiga buzzer. Yang dimana di sini jika ini akan mengukur jarak dari suatu benda, yang dimana ini jika ada suatu benda dengan jarak seperti 20 cm kurang, maka dia akan terbuka, dan ini servonya salah satu contohnya untuk sebagai pembukanya. Baiklah, selanjutnya di sini ada beberapa codingan. Yang pertama, untuk codingan Arduino-nya akan dijelaskan oleh saudara Nurlaila. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program tersebut, yang dimana pada baris 1 dan 5 itu terdapat beberapa library yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa library yang diperlukan, seperti wifi.h untuk mengatur koneksi wifi, pubsubclient.h untuk berkomunikasi dengan broker MQTT, ESP32 servo.h untuk mengontrol servo motor pada ESP32, Arduino JSON.h untuk mengolah data dalam format JSON, dan mapping.h untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Lalu pada baris 7-11, 7-12 di situ digunakan untuk mendefinisikan konstanta seperti SSID dan password WiFi, alamat, dan port server MQTT serta topik MQTT yang akan digunakan. Lalu pada baris 14 dan 15 digunakan untuk membuat objek WiFi client dan PubSub client yang akan digunakan untuk mengatur koneksi WiFi dan koneksi MQTT. Lalu pada baris 17 sampai dengan 19 digunakan untuk mendefinisikan pin yang akan digunakan untuk sensor ultrasonik, pin trigger atau trigger pin, dan pin echo pin, serta pin untuk buzzer atau buzzer pin, dan servo motor atau servo pin. Lalu pada baris 22 sampai 23 digunakan untuk mendefinisikan variabel distance dengan nilai awal 0 dan variabel isAuto dengan nilai awal true. Variabel distance akan menyimpan jarak yang diukur oleh sensor ultrasonik, sedangkan variabel isAuto akan menentukan apakah sistem berjalan dalam mode otomatis atau manual. Lalu pada baris 25 sampai dengan 37, fungsi setup WiFi digunakan untuk mengatur koneksi WiFi dengan menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan, dan menampilkan informasi IP address jika koneksi berhasil. Lalu pada baris ke-39 sampai 41 digunakan fungsi setup MQTT itu digunakan untuk mengatur koneksi MQTT dengan menyimpan alamat server dan port yang akan digunakan. Lalu baris 44 sampai dengan 58, fungsi callback adalah callback function yang akan dipanggil ketika ada pesan yang diterima dari broker MQTT. Fungsi ini akan membaca pesan yang diterima dan mengubah nilai variabel isAuto-nya. Lalu pada baris 62 sampai 74, fungsi reconnect MQTT itu digunakan untuk menghubungkan kembali ke broker MQTT jika koneksi terputus. Jadi fungsi ini akan mencoba menghubungkan, dan jika berhasil akan melakukan subscribe ke topik yang ditentukan. Lalu baris 76 sampai dengan 85, fungsi read distance itu digunakan untuk membaca jarak yang diukur oleh sensor ultrasonik. Fungsi ini mengirimkan sinyal trigger, menghitung durasi pulsa yang diterima, dan menghitung jarak berdasarkan durasi tersebut.
Lalu baris 87 sampai dengan 87 sampai dengan 97. Jadi fungsi kontrol servo itu digunakan untuk mengontrol servo motor berdasarkan mode yang dipilih. Jika dalam mode otomatis is auto sama dengan true dan jarak kurang dari 10 cm, servo motor akan diputar ke posisi 0 derajat dan buzzer akan dihidupkan. Jika jarak lebih dari 20 cm, servo motor akan diputar ke posisi 90 derajat dan buzzer akan dimatikan. Jika dalam mode manual, buzzer akan dimatikan. Lalu baris 99 sampai dengan 109. Fungsi setup adalah fungsi setup utama. Pada fungsi ini serial diinisialisasi pin mode untuk track pin, echo pin, buzzer pin, dan servo pin diatur. Servo motor di-attack ke pin yang ditentukan serta dilakukan pemanggilan fungsi setup WiFi dan setup MQTT. Lalu pada baris 111 sampai dengan 126 itu fungsi loop. Jadi fungsi loop adalah fungsi utama yang akan dieksekusi secara berulang. Fungsi ini melakukan pengecekan koneksi MQTT, pemrosesan pesan MQTT yang diterima melalui callback, membaca jarak dengan memanggil fungsi write distance, mengontrol servo motor dengan memanggil fungsi kontrol servo, mengirim data jarak ke broker MQTT dengan memanggil fungsi send data to MQTT dan melakukan delay selama 1 detik. Lalu pada baris 128 sampai dengan 139, fungsi send data to MQTT digunakan untuk mengirim data jarak yang diukur ke broker MQTT dalam format JSON. Data jarak akan dikemas ke dalam objek JSON menggunakan library Arduino JSON, kemudian dikirimkan melalui MQTT dengan memanggil fungsi publish pada objek MQTT client. Oke, selanjutnya adalah menampilkan visualnya, yang dimana di sini ada beberapa hal kayak MQTT-nya itu seperti tutorial. Jadi dalam video ini kita akan memberikan tutorial seperti Telegraph, InfluxDB, Grafana, serta MQTT. Di sini sebelum membuat servernya disarankan menginstal dulu MQTT-nya. Jika sudah menginstal, jika sudah menginstal, maka bisa dicek dengan sistem CTL status Mosquito. Maka jika tulisannya running, maka dia tidak run. Di sini saya memakai Mosquito, InfluxDB sama Telegraph-nya berada di Linux, tapi sementara yang Grafana-nya berada pada Windows. Dikarenakan untuk bermasalah Grafana ada beberapa library dalam Ubuntu tersebut yang bertabrakan, jadi tidak bisa diinstal. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem CTL. Maaf, nge-lag. Kita akan kembali ke sistem sistem CTL status InfluxDB. Nah, ini sudah keluar, dan terakhir itu adalah Telegraph. Telegraph tadi sudah dulu. Oh, belum. Oke, untuk tampilan dari InfluxDB-nya, karena saya memakai IP lokal, jadi dari IP-nya InfluxDB ini bisa diakses juga oleh Windows. Ini adalah tampilannya untuk InfluxDB dengan, kalau kita lihat dari sini, MQTT customer ultrasonic, topiknya adalah ultrasonic, dan di sini kita akan submit. Ini akan terlihat dari InfluxDB-nya. Nah, ini adalah waktunya, visualnya dalam InfluxDB, dan sementara ini adalah dari InfluxDB-nya, dan sementara untuk yang Grafana-nya adalah ini.
dilihat ini visual dari Gravananya, yang dimana ini akan mengambil jarak dari dari ultrasonic sensornya. Dan ini untuk codingan HTML-nya, yang dimana kami menggunakan Laravel untuk mengontrolnya dengan ada dua mode, yaitu otomatis dan manual. Yang dimana otomatisnya itu ini sekarang kita bisa melihat dalam rangkaiannya ini menggunakan rangkaian otomatis. Jadi jika kita mendekatkan jarak dengan kurang dari 20 cm atau 10 cm, maka dia akan membuka. Nah, kita lihat infonya, dan ini akan menutup. Dan untuk websitenya kita menggunakan Laravel dengan cara mohon maaf ini yang lag. Tadi ada kendala. Di sini kita akan mengatur dulu di sini. Maaf, ini ada kesalahan ini. Saya lupa nggak buka dari API-nya juga. Nanti kamu tunggu ini bersuara dulu baru buka live-nya. Karena kondisi awalnya Nah, ini untuk servernya yang sudah ini akan direstart dulu. Maka kita akan membuka lagi dari sini. Tinggal kita copy atau kita tinggal tekan follow link. Maka ini semua. Maka sini akan masuk ke dalam websitenya. Ini mohon maaf ini karena ini dia websitenya. Sini ada otomatis sama manualnya. Sini ada buka garasi sama tutup garasi. Mohon maaf jika mungkin dalam rekamannya akan ada kendala dikarenakan terlalu berat, yang dimana saya menggunakan dua sistem operasi sekaligus dengan Windows dan VirtualBox, yang dimana menjalankan Ubuntu dan membuka beberapa hal seperti Visual Studio Code, Arduino, dan juga rekaman eksternal. Sekian dari saya, jika ada mohon maaf. Sekian dari kami jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.